diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-12. Cerita yang berkembang di masyarakat adalah bahwa kain sasirangan pertama kali dibuat oleh Patih Mangkurat setelah bertapa 40 hari 40 malam atas aktif Balari Dayu. Sasirangan adalah kain tradisional khas suku Banjar, Kalimantan Selatan. Sasirangan sendiri berasal dari kata bahasa Banjar yaitu sirang yang artinya meluncur. Konon menjelang tapanya, kakinya tiba di daerah Rantau Kota Bagantung. Di Kota Bagantung atau Rantau, ia mendengar suara perempuan yang keluar dari sebuah kalbu. Selembaran kain yang ditenun dan diwarnai tersebut disebut dengan kain langguni. Konon pada saat itu Putri Junjung Putri menginginkan kain langguni berwarna kuning yang ditenun dan diwarnai 40 orang wanita yang masih perawan dengan motif pandiwaringin. Menurut cerita masyarakat setempat, motif pandiwaringin adalah motif pertama kali pada kain sasirangan. Pada hari yang telah disepakati, naiklah Putri Junjung Putri ke alam manusia meninggalkan tempat persemayangannya. Ketika itulah warga negara Kerajaan Negara Dipa melihat Putri Junjung Putri tampil dengan anggun. Pakaian kebesaran yang dikenakannya pada saat itu tidak adalah kain langguni berwarna kuning. Kain kuning hasil tenun 40 wanita yang masih Kain langguni dikenal sebagai kain sasirangan. Di awal kemunculannya, kain sasirangan memiliki bentuk dan fungsi yang cukup sederhana, seperti ikat kepala, sabuk, dan tapi bumin untuk lelaki. Sedangkan untuk perempuan, selendang, kerudung, udat, dan kekamban. Atas nilai historisnya, itulah akhirnya kain sasirangan kemudian dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan, khususnya untuk mengusir roh-roh jahat yang melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Kain sasirangan pada zaman dahulu dikenal sebagai kain untuk bata tamba atau penyembuh orang sakit yang harus dipesan secara khusus terlebih dahulu, sehingga pembuatan kain sasirangan seringkali mengikuti kehendak pemesannya. Selamat datang di Banjarmasin Seribu Sungai, urangnya ramah panaguran panguringan, kayu baimbai kerakatan barataan, biang datang kami sambut Wan Baksa Kambang. Selamat datang di Banjarmasin. Nah, ini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kain tas sasirangan. Kainnya bisa diganti dengan kain yang lain ya. Nah, aku pakainya ini kain sasirangan, kemudian ada kain bagian dalam, kain polos, itu kemudian resleting, ini besi untuk pengait tali resleting, kepala resleting, itu tali tas, karton bekas, gunting, polkras M70 dan polkras tipis. Cekidot. Nah, pertama-tama kita bikin polanya dulu ya. Nah, ini polanya itu lebar atas 27 cm, tinggi bagian bawah 22 cm, kemudian bagian ujung itu 29 cm, tinggi samping itu 19 cm, dan bagian ujung untuk melipat itu 3,5 cm. Kemudian kita gunting ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah ini bagian luar tas ya, seperti ini. Kemudian ini bagian dalamnya. Nah, kita juga akan memakai bagian dalam ini untuk kantong bagian dalam ya, seperti ini. Nah, ini kemudian kita rapikan lagi, kita tambahkan polkas untuk membuat tas kita supaya lebih tegak ketika ditaruh. Nah, ini menyesuaikan aja. Kemudian kita jahit ya bagian kantong dalam seperti ini. Kemudian kita tengahnya kita pasangkan perekat ya, supaya tidak gampang terbuka. Lanjut otomatis sudah jadi tuh ya. Kita akan lihat bagian dalamnya. Bahan-bahan yang perlu disediakan, yang pertama benang jahit, yang kedua jarum jahit,
Yang ketiga, getah atau karet secukupnya. Keempat, gunting. Kelima, kain sasirangan yang sudah tidak terpakai lagi. Langkah pertama, potong kain sasirangan berbentuk persegi panjang sekitar 20 cm sampai 60 cm. Lalu, lipat kain yang telah dipotong tadi. Jahit kain yang telah dipotong tadi sampai ke ujung potongan. Lalu, balik jahitan tadi, ambil bagian dalamnya. Masukkan karet ke dalam kain yang sudah dijahit dan dibalik tadi. Potong karet sesuai ikat rambut yang Anda inginkan. Setelah karet masuk, ikat ujung karet sampai ikatan tidak bisa terbuka lagi. Setelah diikat, rapikan ikat rambut yang telah selesai. Tanggapan kami mengenai P5 adalah mengajarkan siswa-siswi bekerja sama dalam berkelompok, saling bergotong royong, mengajarkan masing-masing siswa-siswi berpikir kritis, saling bertukar pikir dan saling menerima perbedaan pendapat, dan memiliki nilai yang positif bagi kelompok kami. Terima kasih kepada Kepala Sekolah Man 3 Kota Banjarmasin, Ibu Dr. Randa Hajah Nana Mairi MPD, dan terima kasih kepada guru yang menjadi fasilitator di kelas kami, Ibu Aulia Irani SPD, Ibu Purwanti SPD, dan Bapak Ahmad Restu Ananda SPD. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu kami dalam mengerjakan tugas P5 ini. Jangan pernah merasa bahwa pendidikan sekolahmu itu tidak ada artinya sama sekali. Merasalah bahwa dirimu akan rugi bila bersekolah namun enggan untuk belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.